dengan material, dengan bobot yang lebih ringan, maka beban akan lebih ringan dan konsumsi akan lebih sedikit konsumsi BBN-nya karena badannya bobotnya lebih ringan. Itu contohnya. Nah, kalau yang negatif contohnya adalah penambahan volume atau dimensi roda ban akan berbanding terbalik atau bertarik menarik dengan gear, ya, gear motornya. Jadi kalau misalkan kita pasang roda dengan dimensi yang lebih besar, maka gear akan mudah rusak, ya, akan mudah aus, sehingga ini nanti negatif. Jadi di sisi lain memang bagus, penambahan dimensi itu diinginkan oleh customer, tetapi di sisi lain akan merusak komponen yang lain dengan lebih mudah. Nah, biasanya yang dicari adalah yang negatif. Kalau yang positif itu bagus, tidak perlu kita hiraukan. Tetapi yang bermasalah adalah yang hubungannya negatif. Nah, artinya kita harus mencari alternatif lain bagaimana agar hubungan antar teknis ini tidak negatif, gitu ya, dengan cara mencari solusi yang lainnya, dengan cara mencari alternatif lainnya. Apakah itu dengan menggantikan jenis materialnya atau dengan merubah mekanismenya dan lain sebagainya, sehingga yang tadinya bobot atau dimensi ban tadi dapat merusak gear menjadi lebih berkurang, gitu ya, atau mungkin bisa dihilangkan efek negatifnya. Itu contoh dari correlationship. Nah, ini adalah contoh penyusunan matrik Kaoki yang dipotong hanya untuk beberapa bagian saja supaya lebih kelihatan jelas, ya. Contoh misalkan di sini terpotong ada 3 voice of customer, yaitu desain kemasan, kejernihan air, dan juga rasa. Nah, sebetulnya ini ke bawah masih banyak, tapi karena supaya tulisannya bisa terlihat jelas sehingga ada bagian yang perlu dipotong. Nah, untuk memenuhi beberapa kebutuhan tadi, tim pengembang melakukan menguraikan kebutuhan teknisnya. Ada 13 kebutuhan teknis yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan customer tersebut. Nah, yang paling di bagian tengah ini ada simbol bulatan hitam, kemudian bulatan putih, dan juga segitiga putih. Ini yang disebut tadi relationship, ya, di mana bulatan hitam artinya hubungan kuat, kemudian bulatan putih menunjukkan hubungan yang menengah, sedang, dan segitiga putih menunjukkan hubungan yang lemah, dengan masing-masing memiliki nilai 9, 3, dan juga 1. Nah, kita lihat bagian relationship yang bersinggungan antara voice of customer dengan technical requirement. Yang memiliki relationship yang dengan simbol bulatan penuh artinya berarti hubungannya kuat. Kita lihat di sini. Voice of customer-nya adalah desain kemasan. Sedangkan technical requirement-nya adalah pemilihan supplier berdasarkan kemampuan desain kemasan. Karena di sini berbicara mengenai kemasan, maka technical requirement yang nomor 1 ini murni ditujukan untuk memenuhi kebutuhan customer yang nomor 1, yaitu desain kemasan. Sehingga relationship-nya diberikan poin 9 atau bulatan hitam penuh. Nah, kemudian kejernihan air. Kejernihan air berhubungan dengan technical requirement nomor 2. Pemilihan lokasi pengambilan air yang baik. Nah, ini pemilihan lokasi ini berhubungan kuat dengan kejernihan air karena output produk akan sangat dipengaruhi oleh juga inputnya atau atau bahan bakunya, sehingga antara kejernihan air dengan pemilihan lokasi ini berhubungan sangat kuat atau relationship-nya poinnya 9. Sedangkan rasa dengan pemilihan lokasi ini tidak berhubungannya rendah, poinnya hanya 1, karena mungkin rasa ini
tidak banyak dipengaruhi oleh lokasi, tetapi mungkin dipengaruhinya oleh rekayasa di dalam proses produksi tersebut, gitu ya. Asumsinya di sana. Ya. Tetapi kalau misalkan bahan baku itu sangat berpengaruh terhadap rasa, maka bisa jadi yang tadinya ini di sini simbolnya segitiga putih yang artinya hubungannya rendah bisa berubah menjadi bulatan hitam, tergantung kondisi aktual di lapangan. Nah, ini asumsinya kondisi aktual di lapangan, sumber bahan baku air itu tidak berpengaruh terhadap rasa, karena rasanya mungkin dikendalikannya oleh proses produksi di proses produksinya, gitu ya. Ini adalah beberapa contoh mengenai matrik Haoki. Nah, sebelah kanan ini namanya customer competitive evaluation. Di sini customer coba membandingkan antara produk pesaing dengan produk yang dikembangkan dengan cara memberikan penilaian 1-5 untuk tiap-tiap bagian voice of customer ini, ya. 1 sampai dan seterusnya ini dibandingkan sehingga kita bisa melihat posisi antara produk pesaing dengan produk kita itu ada di bagian mana. Gitu. Nah, contoh lain dari Haoki, kalau ini hanya menjelaskan tentang bagian atasnya, ya, dari Haoki. Nah, ini customer requirement. Contoh lain dari Haoki, ya. Customer requirement, penentuan customer requirement. Bagusnya dalam pengelompokan, dalam penyusunan daftar customer requirement, kita kelompokkan terlebih dahulu. Sebagai contoh, ini adalah produk produk untuk climbing, ya. Ini untuk climbing, produk untuk climbing, untuk safety. Nah, di sini dikelompokkan kebutuhan customer ke dalam 3 kelompok, yaitu usability, performance, dan attractive. Nah, yang masuk ke dalam usability contohnya adalah easy to put on, comfortable when hanging, fits over different clothes, and accessible gear loops, ya. Ini adalah kelompok usability. Kemudian kelompok customer requirement yang lainnya adalah performance. Di antaranya adalah does not restrict movement, lightweight, safe, dan yang ketiga adalah attractive. Attractive lebih kepada pewarnaan, kemudian mungkin model-model, itu lebih ke attractive namanya. Tapi yang lebih utamanya adalah usability dan juga performance. In order to organize and evaluate this data, the team uses simple quality tools like affinity diagram or tree diagram. Nah, maksudnya adalah untuk memudahkan di dalam pengelompokan data tersebut, maka tim pengembang dapat menggunakan tools namanya affinity diagram atau tree diagram. Kita bisa lihat seperti apa contohnya. Nah, ini. Jadi sebelum masuk ke matrik Haoki, bagusnya memang kita coba kelompokkan dulu apa yang menjadi kebutuhan pelanggan, kemudian kita organisir menjadi supaya lebih sederhana ke dalam beberapa kelompok, ya. Yang tadinya itu masih tersebar seperti ini kebutuhannya. Nah, ini mungkin dari beberapa customer, ya. Dan di sini terdapat kebutuhan yang mungkin mirip-mirip, tetapi karena dengan bahasa yang berbeda kita bikin berbeda, gitu ya. Nah, supaya lebih sederhana analisisnya, maka kita kelompokkan dari sekian banyak ini yang bercampur ini, kita kelompokkan mana yang masuk ke dalam cost, efisien, environmental impact, life, look, dan seterusnya. Nah, setelah kita kelompokkan, ternyata ada beberapa bagian yang sama, gitu ya. Yang sama, misalkan di sini yang cost, yang tadinya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian setelah dirampingkan lagi hanya ada 2, yaitu reasonable price, kemudian low running cost. Karena yang lainnya itu sama konteksnya.
yaitu cheap dan low purchase. Sehingga karena konteksnya itu sama, maka dibuanglah yang dua tadi, ya. Ini contoh affinity diagram. Nah, kemudian tree diagram. Kemarin kita sudah bahas juga dalam proses penentuan klasifikasi fungsi dan tujuan, ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita uraikan lagi. Tree diagram atau pohon tujuan atau diagram pohon. Nah, tujuannya juga sama, untuk memudahkan dalam proses penyusunan HOQ, untuk memudahkan dan meringkas dalam proses analisis. Jadi supaya lebih mudah dalam melakukan analisis, maka pertama kita kelompokkan dulu. Setelah kita kelompokkan mana yang masuk ke dalam kelompok A, kelompok B, dan C. Setelah itu kita sederhanakan lagi mana dari kelompok-kelompok itu yang konteksnya sama, yang artinya sama, sehingga kita bisa hapus, bisa delete gitu ya, bagian-bagian yang memang memiliki arti yang sama. Kemudian tahap yang kedua adalah customer important rating. Nah, tadi sudah dikatakan customer important rating adalah penilaian tingkat kepentingan oleh customer dengan memberikan nilai 1 sampai 5 terhadap sejumlah kebutuhan customer yang sudah kita buat, yang sudah kita olah gitu ya. Jadi ini prosesnya dari kuesioner. Kita bisa ambil nilainya dari kuesioner. Kemudian yang ketiga adalah customer rating of the competition. Nah, ini juga sama tadi, atau customer competitive evaluation, itu istilah lainnya. Jadi memang dalam QFD itu banyak sekali perbedaan kata hanya untuk menjelaskan satu bagian yang sama atau satu kolom yang sama. Di matrik yang sebelumnya tadi bagian ini dinamakan customer competitive evaluation. Di sini dinamakan customer rating of the competition. Isinya adalah sama. Customer coba menilai, membandingkan antara kebutuhan customer untuk produk tersebut, membandingkan antara produk yang kita kembangkan dengan produk lain yang punya pesaing, dengan memberikan penilaian 1 sampai 5. Nah, simbol-simbol ini adalah simbol-simbol produk perusahaan kita dan juga pesaing. Kebetulan ada 3 simbolnya, kotak, segitiga, dan juga bulatan. Ini berarti ada 3, asumsinya ada 3 perusahaan. Yang satu misalkan perusahaan milik kita, yang keduanya adalah perusahaan kompetitor. Yang keempat adalah technical descriptors atau voice of the engineer. Ini yang istilah lainnya adalah technical requirement. Jadi ini technical requirement ini bahasa teknis yang disusun atau yang muncul dari tim pengembang. Kebutuhan teknis ini atau technical descriptor ini ada apabila voice of customer-nya sudah ada, baru kita bisa menyusun technical descriptor-nya. Ya, apa saja yang dibutuhkan oleh customer, kemudian apa saja yang perlu kita siapkan atau kita penuhi. Kemudian direction of movement. Nah, kadang dalam QFD ada juga bagian yang menunjukkan direction of movement atau arah pengembangan, ke atas dan ke bawah. Ke atas artinya arah pengembangannya itu ditingkatkan atau ditambah. Sedangkan kalau ke bawah berarti dikurangi. Contoh misalkan kalau kita berencana menambah volume atau ukuran roda ban tadi, maka tandanya adalah naik ke atas, tanda panah ke atas, artinya ada penambahan ukuran. Tetapi kalau misalkan ada pengurangan, sebaliknya ada pengurangan, berarti tanda panahnya ke bawah. Relationship matrix. Tadi sudah dijelaskan juga, relationship matrix isinya adalah hubungan antara voice of customer dan juga technical requirement, di mana di sini dilakukan penilaian hubungan antara hubungan kuat, menengah, dan juga sedang. Organizational difficulty ini tingkat kesulitan untuk tiap technical yang menilainya adalah tim pengembang.
karena mereka yang lebih memahami tentang kebutuhan proses, kebutuhan material dan lain sebagainya, termasuk juga kebutuhan sumber daya secara keseluruhan, sehingga yang memberikan penilaian organisasional ini adalah tim pengembang. Adapun berapa penilaiannya itu diserahkan kepada tim pengembang, tapi untuk memudahkan biasanya diberikan nilai 1 sampai 5, dari yang mulai tidak sulit sampai sangat sulit gitu ya. Kemudian technical analysis of competitor product ini sama dengan customer technical evaluation tadi, hampir sama dengan yang ini. Tetapi bedanya kalau yang bagian bawah ini yang memberikan penilaiannya adalah tim pengembang, sedangkan yang dinilainya adalah technical requirement. Technical requirement atau kemampuan perusahaan dibandingkan dengan kemampuan perusahaan pesaing yang lain. Nah, kita akan melihat posisi kita ada di nilai yang berapa gitu ya. Target values for technical descriptor. Nah, target values ini lebih kepada goal atau target yang perlu dicapai untuk tiap-tiap kebutuhan teknis, dan ini nilainya variasi tergantung daripada satuan dan juga ukuran untuk tiap-tiap teknikalnya. Kemudian correlationship metric tadi sudah dijelaskan, menunjukkan hubungan antara tiap teknikal dengan memberikan penilaian positif, kemudian strong positif, negatif, dan juga strong negatif. Absolute important. Nah, absolute important ini lebih kepada column weight mungkin. Nah, column weight ini adalah hasil perkalian, hasil penjumlahan antara important rating dan juga relationship. Setelah kita kalikan baru nanti kita jumlahkan, maka kita akan dapat yang namanya column weight. Nah, di sini kita akan melihat dari sejumlah technical requirement ini mana yang memiliki nilai paling besar atau bobot paling besar. Nah, itu yang menjadi prioritas untuk pengembangan gitu.